Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Fajriansyah, kelas A, nomor 26, Prodi Pendidikan Olahraga for UMS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang senam alat palang sejajar. Sejarah senam alat. Senam artistik diperkenalkan sejak zaman Yunani kuno. Senam sendiri berasal dari kata gimnastik yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Gimnas artinya telanjang. Hal ini karena dahulu atlet-atlet berlatih tanpa memakai pakaian. Pada abad 19, senam ini dilakukan para atlet untuk menjaga kesehatan, membentuk tubuh yang ideal, dan siap mengikuti ajang perlombaan. Adanya metode latihan gimnastik yang semakin berkembang karena pengaruh buku yang ditulis oleh Arjen Tuccaro yang berjudul Ariel Jones. Sejak masa itu senam artistik mulai dilombakan hingga dibentuklah wadah senam internasional dengan nama Federation International de Gymnastique atau yang disingkat dengan kata lain FIG. Pengertian senam alat. Senam artistik merupakan cabang olahraga senam yang melibatkan gerakan-gerakan dengan dibantu oleh sebuah alat. Tujuannya untuk memperindah suatu gerakan dan biasanya disertai oleh musik. Senam artistik ini juga menggabungkan aspek berguling dengan gerakan akrobatik. Dengan koordinasi yang baik dan tata urutan gerakan yang selaras akan membentuk rangkaian gerakan artistik yang indah. Lanjut, teknik dasar dalam melakukan palang sejajar. A. Ayunan. Ketika mengayun pada palang sejajar, usahakan ayunan itu bermula atau berporos pada bahu, bukan pada pinggang. Dengan demikian, badan pesenam harus dijaga tetap lurus, baik pada saat mengayun ke depan atau mengayun ke belakang. Lanjut, B. Perjalanan kangkang, straddle travel. Gerakan ini dimulai dengan bertumpu dengan tangan di ujung palang, kemudian buat ayunan ke depan dan ke belakang. Ketika tungkai mencapai titik tertinggi pada ayunan ke depan, keduanya dibuka mengkangkang dengan lutut tetap lurus dan jari-jari kaki dikeraskan. Bersamaan dengan kedua kaki mengayun lagi ke belakang, simpanlah kaki di palang dengan bagian kaki yang kontak pada bagian pahanya. Lalu pindahkan kedua tumpuan tangan ke depan paha. Kemudian dengan mencondongkan badan ke depan, angkatlah kedua tungkai hingga bersatu kembali di belakang dan membuat ayunan yang sama. Lakukan ayunan perjalanan demikian hingga ke ujung palang yang lain. Lanjut, C. Turun belakang, rear dismount. Seperti front dismount, gerakan ini dinamakan rear dismount karena bagian belakang tubuhlah yang paling dekat dengan palang pada saat melewati palang. Dengan demikian, gerakan ini dilakukan pada saat ayunan ke depan. Lanjut, D. Berdiri bahu, shoulder stand. Dari posisi duduk mengkangkang seperti di atas, condongkan badan ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada palang. Dengan kedua tangan menggenggam palang dan bahu bertumpu pada palang. Pesenam akan mempunyai 4 titik bertumpu pada palang. Angkatlah panggul dengan kaki masih dibuka dan posisi badan masih menyudut. Kemudian angkat kedua tungkai pelan-pelan bersamaan dengan menggerakkan pinggul ke depan. Lanjut, E. Keep lengan atas atau upright arm keep. Pergerakan keep dimulai dengan merendahkan terlebih dahulu panggul hingga berada di antara kedua tangan. Kemudian lemparkan tungkai ke depan bawah dengan menjaga kedua lengan tetap kuat dan lurus. Pada saat yang bersamaan, tekanlah ke bawah dengan kedua tangan sehingga badan akan terangkat dan tumpuan akan berubah dari tumpuan lengan
atas ketumpuan tangan atau tumpuhan penuh. Lanjut, F. Berdiri bahu dari ayunan. Untuk menambahkan variasi gerakan dan memperindah gerakan shoulder stand, lakukanlah gerakan itu dari ayunan. Ketika badan mengayun ke belakang dan mendekati posisi horizontal, bengkokkan siku dan diarahkan keluar, sehingga memungkinkan bahu bertumpu pada palang. Gerakan ini diteruskan hingga kaki mencapai posisi lurus di atas panggul dengan tubuh diluruskan. Cara pelaksanaan: 1. Lakukan gerakan menggantung. Siapkan alat bantu seperti kursi untuk membantumu naik ke atas palang. 2. Peganglah palang pada masing-masing palang dengan kedua telapak tangan menghadap ke dalam. 3. Kemudian, setelah dalam posisi menggantung, mintalah bantuan teman untuk memindahkan kursi agak jauh. 4. Tahan gerakan tersebut beberapa saat dan lakukan berulang kali. Lanjut, evaluasi. Senam alat tidak mudah karena otot bahu harus kuat. Jika tidak kuat, akan berakibat fatal. Maka dari itu, sebelum melakukan senam alat, lakukanlah pemanasan yang cukup sehingga benar-benar siap untuk melakukan senam alat. Lanjut, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari senam alat adalah ini merupakan senam yang tidak mudah atau sangat berisiko. Maka dari itu, ketika sesi latihan maupun pemanasan harus benar-benar matang dan fokus agar tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Por WMS juara.